kan Gajah Tunggal dan INKP dan DLD karena faktor apa? Apakah bisa berlanjut? Aduh, ini pertanyaan sulit nih teman-teman ya. Cuman saya pernah bilang ya teman-teman ya, mungkin harus agak dipisahin ibaratnya kayak value investing sama yang growth investing ya. Jadi value investing itu adalah tipikal-tipikal Sam yang udah pernah saya bilang nih. Slow growth, company-nya growth-nya nggak yang wow atau kayak gimana-gimana gitu ya. Cuman valuasinya udah murah, growth-nya ibaratnya sangat slow gitu. Cuman inilah typical value company gitu. Maksudnya ketika ibaratnya mereka udah kayak market lumayan tahu, lumayan intact, akhirnya ibaratnya share price-nya jadi terbang gitu. Beda lah sama ibaratnya growth investing yang modelnya valuasi mahal pun nggak apa-apa gitu ya. Cuman at least mereka bisa kayak punya fundamental atau outlook yang growth-nya tuh lumayan kencang signifikan. Jadi itu ya. Menurut Bapak kenaikan Gajah Tunggal gimana? Nah, Gajah Tunggal ya. Gajah Tunggal kan kemarin share price-nya naiknya lumayan banyak ya. Karena ya saya pernah cerita juga bahwa kalau ini company kemarin kan nggak terlalu bagus tahun 2022 karena mereka punya exposure di forex loss tuh lumayan gede. Jadi waktu itu ketika misalnya mereka punya rupiahnya melemah, transaksinya loss. Cuman kalau kita lihat kan posisinya sekarang di kuartal 1 kemarin rupiah sempat menguat ke 14.500. Jadi transaksi pelaporan keuangannya juga lumayan bagus. Sektor auto juga sekarang tuh di posisi yang lagi favorable. Nah, saya bilang nih, ibaratnya dengan adanya kayak penurunan suku bunga, exposure ke EV juga makin kencang, kelihatan kayak sampai Dharma Polymetal, auto, itu naiknya signifikan. IMAS. Nah, jadi itu yang sebenarnya akhirnya ngedorong si Gajah Tunggalnya juga. Apakah masih bisa berlanjut? Kita harus balik lagi sih ya. Maksudnya saya coba belum cek lagi sih valuasi company-nya seperti apa ya. Cuman kalau kita lihat sih harusnya momentumnya masih ada sih ya, karena valuasinya kan masih lumayan murah gitu ya. Karena saham itu akan bisa stop lanjut ketika valuasinya itu orang melihatnya udah di posisi yang overvalue. Jadi itu sih. Since ini kan kayak company-company dengan price to book di bawah 1 kali, jadi harusnya room-nya ada sih. INKP saya pernah cerita juga sih. Ini tipikal slow growth ya company-nya ya. Cuman valuasinya murah banget. Indonesia tuh secara bisnis pulp and paper tuh salah satu yang paling bagus lah di global gitu ya. Dia sama Brazil. Karena kenapa? Karena ongkos angkutnya itu benar-benar lumayan murah sebenarnya. Jadi very very integrated lah, INKP, Tekim dan lain-lain. Nah, jadi kalau kita lihat ini yang akhirnya drive-nya sahamnya juga share price-nya juga bagus. DLD ini tricky sih ya sebenarnya ya. Kalau kalau saya pribadi kan nggak terlalu suka sebenarnya sama sektor properti ya. Dan yang saya waktu itu pernah jadi concern sama DLD ini kayak ini saham kan kayak dari sisi debt level utang tuh nggak terlalu, utang tuh lumayan gede sebenarnya. Jadi saya sebenarnya agak hati-hati ya. Cuman mungkin ada something yang missing dari saya ya. Karena kalau saya pribadi melihat proyek-proyeknya DLD kan menarik dan bagus ya. Mereka punya execution tuh benar-benar bagus gitu ya. Jadi itu sih. Mungkin itu ya Pak Herman ya. Kalau misalnya masih ada ruang kenaikan sih sebenarnya masih ada karena ini company valuasinya masih lumayan murah gitu ya. Jadi itu sih.